Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Bathara Narada atau Sang Hyang Narada dikenal pula dengan nama Sang Hyang Kanwakaputra atau Sang Hyang Kaneka Putra. Ia adalah putra sulung dari 4 bersaudara, putra Sang Hyang Catur Kaneka dengan Dewi Laksmi, yang berarti cucu dari Sang Hyang Wening, adik Sang Hyang Wenang. 3 saudara kandungnya masing-masing bernama Sang Hyang Pitanjala, Dewi Diksnawati, dan Sang Hyang Caturwarna. Menurut agama Hindu, Bathara Narada dipandang sebagai Manasa Putra, merujuk pada kelahirannya dari pikiran Dewa Brahma atau makhluk hidup pertama seperti yang digambarkan dalam alam semesta menurut Purana. Ia dihormati sebagai Triloka Sancari atau pengembara sejati yang mengarungi 3 dunia, yaitu Swargaloka, Mirtyaloka, dan Pataloka. Ia melakukannya untuk menemukan sesuatu mengenai kehidupan dan kemakmuran orang. Ia adalah orang pertama yang melakukan Natya Yoga. Ia juga dikenal sebagai Kalahapriya. Narada Muni memiliki posisi penting yang istimewa di antara tradisi Vaishnava. Dalam kitab-kitab Purana, ia termasuk salah satu dari 12 Mahajana atau pemuja besar Dewa Wisnu. Dalam Bhagavad Purana yang menceritakan pencerahan spiritual yang dialami oleh Narada, dalam kehidupannya yang dulu Narada adalah Gandharwa yang dikutuk agar lahir di planet bumi karena melanggar hukum kayangan. Maka ketika ia lahir sebagai putra seorang pelayan yang khusus melayani para pendeta suci, para pendeta mulai berkenan dengan pelayanan Narada dan ibunya. Kemudian memberkatinya dengan mengizinkannya memakan sisa makanan mereka yang sebelumnya dipersembahkan kepada para dewa, utamanya kepada Dewa Wisnu. Perlahan-lahan Narada menerima berkah dari para pendeta tersebut dan mendengarkan mereka memperbincangkan banyak topik mengenai spiritual. Kemudian pada suatu hari ibunya meninggal karena digigit ular. Karena menganggap itu adalah perbuatan dewa, ia memutuskan untuk pergi ke hutan demi mencari pencerahan agar memahami kebenaran yang paling sejati. Ketika di dalam hutan, Narada menemukan tempat yang tenang dan melepaskan dahaga di sungai terdekat. Kemudian ia duduk bertapa di bawah pohon dan berkonsentrasi kepada wujud Paratma Wisnu di dalam hatinya, seperti yang pernah diajarkan oleh para pendeta yang pernah dilayaninya. Setelah beberapa lama, Narada mulai mendapatkan visi atau penampakan di mana Narayana atau Wisnu muncul di depannya, tersenyum dan berkata bahwa meskipun ia memiliki anugerah untuk melihat wujud tersebut, Narada tidak akan dapat melihat wujudnya sampai ia mati. Narayana atau Wisnu kemudian menjelaskan bahwa kesempatan yang diberikan agar Narada dapat melihat wujudnya disebabkan oleh keindahan dan rasa cintanya. Hal itu akan menjadi sumber inspirasi yang membakar keinginannya yang terlelap untuk bersama sang dewa lagi. Setelah memberitahu Narada dengan cara tersebut, Wisnu kemudian menghilang dari pandangannya. Narada bangun dari tapa beratanya dengan terharu sekaligus juga kecewa. Selama sisa hidupnya, Narada memusatkan rasa baktinya untuk bertapa berata dan menyembah Wisnu. Setelah kematian Narada, Wisnu menganugerahinya dengan wujud spiritual Narada yang kemudian dikenal banyak orang.
Dalam beberapa susastra Hindu, Narada dianggap sebagai penjelmaan Awatara yang berkuasa untuk melakukan tugas-tugas yang ajaib atas nama Wisnu. Dalam versi pewayangan Jawa, Sang Hyang Narada sangat sakti dan pernah bertapa di atas permukaan samudra sambil menggenggam cupu linggo manik. Karena kesaktiannya melebihi Sang Hyang Manikmaya, ia kemudian ditundukkan dengan aji kemayan, sehingga beralih rupa dan wujudnya menjadi pendek, bulat, dan berparas jelek. Sebagai imbalan oleh Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Narada diangkat menjadi Tuangga atau Perdana Menteri di Kahyangan Suralaya dan dituakan oleh Sang Hyang Manikmaya dengan sebutan Kakang atau Kakak. Sang Hyang Narada sangat dipatuhi atau disuyuti oleh siapa saja yang bergaul dengannya karena keramahannya. Ia sangat alim, pandai, bijak, dan memiliki pengetahuan yang luas. Ia memiliki karakter yang periang, jujur, hatinya bening, pikirannya cerdas, senang bersenda gurau, serta seorang prajurit dan seorang pendeta sehingga mendapat julukan sebagai seorang resi. Resi Narada adalah tangan kanan Bathara Guru. Dia adalah seorang bawahan yang paling mampu melayani tuannya. Namun, meskipun demikian, ia selalu menunjukkan hal yang benar ketika Bathara Guru melakukan kesalahan. Ia selalu meminta nasihat kepada Narada. Bathara Guru selalu meminta nasihat kepada Narada atas setiap keputusan yang akan diambilnya, baik atau buruk. Ia selalu meminta nasihat dari Bathara Narada. Narada tidak sungkan-sungkan memberikan kritik, teguran, bahkan celaan kepada Raja Dewata yakni Bathara Guru ketika ia melakukan kesalahan. Ketika ia tidak menemukan titik temu, ia akan menyingkir dari perkumpulan itu dan menunjukkan kualitas dirinya yang baik. Kualitas tuturnya penuh hikmah dan mengandung kebenaran. Dalam suasana senda gurau, ia tetap tegas dan memiliki prinsip sebagai seorang resi. Dalam pengambilan keputusan, seringkali antara Narada dan Bathara Guru saling berseberangan dan bertolak belakang. Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik dengan Bathara Guru, Narada selalu mengambil jalan simpang sambil mencari pembuktian bahwa pendapatnya adalah benar. Narada adalah seorang guru bangsa yang sudah tidak mempunyai pamrih apa-apa. Rupa wayangnya digambarkan dengan badannya yang buntet, pendek, dan bulat. Kalau bertilak pinggang, persis seperti sebuah poci atau teko. Filosofinya sudah tidak membagusi. Artinya sudah mencapai derajat yang tidak membedakan baik dan buruk dalam arti fisik. Narada telah mampu melihat kebenaran sejati. Sang Hyang Narada tinggal di Kahyangan Sidi Udal-udal atau Suduk Pangudal-udal. Ia menikah dengan Dewi Wiyoti. Dari perkawinan itu, ia memperoleh 2 orang putra, masing-masing bernama Bathara Malangdewa dan Dewi Kanekawati, yang kemudian dianugerahkan kepada Resi Seta, putra Prabu Matswapati, Raja Negara Wirata. Dari kisah Bathara Narada ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting yang dapat bermanfaat bagi hidup kita. Bathara Narada memiliki kebijaksanaan dan perwataan yang jauh lebih baik dari Bathara Guru. Dalam segala hal, baik kesaktian maupun kemampuan, dia memiliki kemampuan yang jauh lebih mumpuni dari Bathara Guru. Namun Bathara Narada tidak pernah menyombongkan atau melebihkan setiap kemampuannya terhadap Bathara Guru. Malahan ia selalu memberi penasihat
dan menjadikan Bathara Guru menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Bathara Narada adalah salah satu contoh inspirator yang baik bagi para dewa maupun bagi para manusia. Bathara Narada memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi dari dewa-dewa yang lainnya. Seringkali Bathara Narada memberikan wejangan, memberikan nasihat dan pitutur kepada orang-orang yang sedang tersesat jiwanya. Dalam pewayangan Jawa, Bathara Narada seringkali ditunjukkan dengan perawakan yang jelek. Dia tidak gagah, dia tidak perkasa, dia pendek seperti Semar, bertubuh pendek dan gemuk. Bathara Narada menyimpulkan arti bahwa ketika kita menilai seseorang, kita harus menilai dari isinya. Dari dalam hatinya, kita dapat menilai kualitas seseorang, apakah mereka memiliki kualitas yang baik atau tidak. Bathara Narada merupakan tokoh yang bijak, di mana dia selalu melihat segala masalah secara utuh dan kompleks. Dia selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Bahkan ketika dia sudah memutuskan suatu hal dengan matang dan Bathara Guru menyanggahnya, dengan tidak segan-segan Bathara Narada langsung menyanggahnya. Dia jauh lebih paham, dia lebih waskita daripada Bathara Guru. Dalam berbagai segi dan aspek, ditunjukkan bahwa Bathara Narada memiliki kualitas dan kematangan spiritual yang lebih mumpuni. Hal ini berarti kita sebagai manusia harus lebih tanggap dan waskita, dan dengan tekun melatih ketajaman nurani kita menjadi lebih peka dan lebih baik lagi mengenal segala sesuatu. Jangan terpancing oleh hawa nafsu, jangan terpancing oleh amarah dan kebencian ketika sedang memutuskan segala sesuatu. Dalam kisah pewayangan Jawa, Bathara Narada hampir tidak pernah menunjukkan sifat kemarahannya atau sifat-sifat negatif yang mencerminkan keburukan. Bathara Narada hanya disimbolkan bertubuh pendek, jauh berbeda dibandingkan dengan dewa-dewa yang lebih agung lainnya. Padahal Bathara Narada memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.